Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Dewan juri yang terhormat, segenap panitia, para peserta dan hadirin yang dirahmati Allah. Kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang senantiasa menyelimuti bukan hanya nikmat iman dan Islam, namun juga nikmat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terbungkus dalam integritas dan religiusitas melalui bingkai Pancasila dan kerukunan antar umat beragama. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya dari zaman sahabat Bilal hingga zaman sahabat milenial, dari eranya Sayyidina Utsman bin Affan hingga eranya Kenset yang cantik dan tampan. Semoga kita menjadi umat beliau yang kelak dikumpulkan dan bisa chattingan bersama di syurga. Amin Allahumma amin. Ngomong-ngomong soal bingkai Pancasila dan kerukunan antar umat beragama, serta di depan sempat disebutkan beberapa salam dari beberapa agama. Pada kesempatan ini, saya bermaksud menyampaikan pidato tentang kekuatan Pancasila dan moderasi beragama dalam menanggulangi ekstremis di Indonesia. Hadirin netizen dan citizen yang dirahmati Allah. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita kupas dulu apa sih moderasi beragama itu sendiri? Dalam Al-Quran sebenarnya sudah ada kisi-kisi tentang moderasi beragama. Hal ini kerap diutarakan oleh cendekiawan muslim dan ulama, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan dengan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Menurut Profesor Quraish Shihab, seorang tokoh ulama ahli tafsir, menjelaskan tentang konsep ummatan wasatan, umat pertengahan. Dalam ayat tersebut menggambarkan pentingnya sikap moderat dalam beragama. Ini berarti tidak condong pada ekstremitas kanan atau kiri, tetapi selalu berada di tengah, adil dan seimbang. Sedangkan menurut Profesor Dr. Azumardi Azra, seorang tokoh cendekiawan muslim, menekankan bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian integral dari tradisi Islam di Indonesia. Menurutnya, Islam di Indonesia secara historis selalu mengedepankan moderasi yang tercermin dalam sikap inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Jadi, secara keseluruhan, moderasi beragama menurut para ulama dan ahli Islam dapat diartikan sebagai hal yang melibatkan keseimbangan antara keyakinan yang teguh dan sikap toleran terhadap perbedaan. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat yang plural. Hadirin netizen dan citizen yang dirahmati Allah. Moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kesalahan berpikir dalam beragama, dan masih banyak lagi. Moderasi beragama sebenarnya bertujuan untuk membangun keseimbangan inklusivitas dan menghormati perbedaan keyakinan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengupayakan berbagai inisiatif untuk mempromosikan moderasi beragama melalui kampanye publik dan dialog antar agama. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya sebuah konsep saja, tetapi juga sebuah komitmen untuk membangun bangsa yang adil dan makmur. Konsep ini telah menjadi landasan utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman yang kaya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kekuatan Pancasila dan peran moderasi beragama dalam menangkal ekstremisme. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai hal guna menanggulangi kasus-kasus kejahatan ekstremisme tersebut.
seperti melalui program dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mempromosikan moderasi beragama ini, seperti pelatihan, workshop, seminar, dan lainnya. Hadirin netizen dan citizen yang dirahmati Allah. Di antara hal-hal yang dapat kita lakukan adalah dengan kampanye publik dan edukasi melalui platform-platform media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan masih banyak lagi. Sebagai generasi yang telah merasakan teknologi yang terus berkembang, mari gunakan platform tersebut untuk meningkatkan kampanye terkait moderasi beragama demi terjaganya kerukunan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Bukan malah menggunakannya sebatas mencari sensasi dan popularitas melalui konten-konten sampah dan tak berguna. Selanjutnya, kita juga dapat meningkatkan literasi digital guna mengurangi penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang dapat memicu konflik antar umat beragama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Semoga bisa bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Apabila ada kebenarannya, itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari setan. Sedangkan saya cuma korban. Izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah pantun. Banyak salah jadi dosa, banyak amal jadi pahala. Jika ingin rukun setosa, jadilah moderat dan berpancasila. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.